Aku ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kamu benar-benar bertanya ke dirimu sendiri? Aku lagi kenapa? Bukan menenangkan anak, bukan mengurus rumah, bukan memastikan semua orang baik-baik saja, tapi benar-benar bertanya ke dirimu sendiri. Sebagai ibu, kita sering hidup dalam mode bertahan. Bangun pagi dengan daftar tugas di kepala, mengurus anak, mengurus rumah, menjaga perasaan pasangan, menjadi penenang semua orang. Dan di tengah semua itu, perasaan kita sendiri perlahan dikesampingkan. Kita diajarkan sejak lama, ibu harus sabar, kalimat yang terdengar indah, tapi sering disalahartikan. Sabar akhirnya diartikan sebagai tidak boleh marah, tidak boleh mengeluh, tidak boleh lelah, tidak boleh sedih terlalu lama. Padahal kita manusia, punya emosi, punya batas, punya luka yang kadang tidak terlihat. Ada hari-hari di mana kamu marah, tapi langsung menegur diri sendiri. Aku kurang bersyukur, harusnya aku lebih sabar. Akhirnya, emosi itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia disimpan, ditahan, dipendam. Kamu tetap tersenyum, tetap melayani, tetap bilang gak apa-apa. Padahal di dalam, rasanya penuh, sesak, dan lelah. Dan yang paling menyakitkan adalah saat kamu marah, bukan hanya ke anak atau pasangan, tapi ke dirimu sendiri. Kok aku begini? Kok aku nggak bisa jadi ibu yang lebih baik? Kenapa ibu lain kelihatannya lebih sabar? Tanpa sadar kita sedang berperang dengan diri sendiri. Saat emosi dipendam terlalu lama, emosi yang ditahan tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya berubah bentuk. Awalnya lelah, lalu sensitif, mudah tersinggung, mudah menangis, sampai akhirnya meledak. Marah karena hal kecil, nada suara meninggi, anak kaget, pasangan memilih diam. Dan setelah itu, sunyi. Rasa bersalah datang, penyesalan, tangis yang ditahan lagi. Kita peluk anak, lalu berjanji dalam hati, besok aku harus lebih sabar. Tapi tanpa disadari, siklus itu berulang. Bukan karena kamu ibu yang buruk, tapi karena emosimu tidak pernah diurus. Kalau kamu sampai di titik ini, dan hatimu terasa hangat, atau justru ingin menangis, yakinlah, video ini bukan kebetulan. Mungkin ini caramu dipeluk tanpa disentuh. Sebelum lanjut, aku ingin kamu menuliskan satu kalimat afirmasi. Aku bisa belajar mengelola emosiku tanpa menyakiti diriku sendiri. Yuk, lanjutkan sampai akhir, karena bagian berikutnya bukan tentang menyuruhmu lebih sabar, tapi membantumu lebih jujur pada perasaan sendiri. Pertama, memahami emosi. Bukan musuh, tapi pesan. Sebelum kita bicara tentang cara mengelola emosi, ada satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi. Banyak ibu berpikir, aku harus menghilangkan emosiku. Padahal, emosi tidak pernah diciptakan untuk dihilangkan. Emosi adalah bahasa tubuh dan jiwa. Marah bukan berarti kamu jahat. Marah berarti ada batas yang terlanggar, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sedih bukan berarti kamu lemah. Sedih berarti kamu peduli. Kamu manusia. Masalah muncul ketika emosi datang, tapi tidak didengarkan. Ibarat alarm berbunyi, tapi kita mematikan tanpa mencari sumbernya. Semakin sering diabaikan, alarm akan berbunyi semakin keras. Itulah kenapa ibu yang terlalu lama menahan emosi sering marah secara tiba-tiba, bukan karena emosinya berlebihan, tapi karena terlambat ditangani. Latihan awal yang penting adalah berhenti memusuhi emosi. Mulai ganti kalimat. Aku kok marah sih? Dengan aku lagi marah, dan itu perlu aku pahami. 2. Mengenali pola emosi pribadi. Setiap ibu punya pola emosi yang berbeda. Coba kamu ingat kembali, kapan biasanya emosimu paling mudah naik? Apakah saat kurang tidur? Saat merasa tidak didengar? Saat semua minta dilayani bersamaan? Saat merasa sendirian? Emosi jarang datang tiba-tiba. Biasanya dia berpola. Latihan sederhana. Setiap kali emosi muncul, tanyakan 3 hal ini. Apa yang aku rasakan? Kapan ini biasanya muncul? Apa pemicunya? Dengan mengenali pola, kita berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai memahami diri. Ini bukan proses instan, tapi setiap sadar satu pola, kamu selangkah lebih kuat. Mengambil jeda. Salah satu keterampilan terpenting dalam manajemen emosi adalah jeda. Jeda bukan kabur, jeda bukan menghindar. Jeda adalah ruang aman. Saat kamu mulai merasa napas cepat, dada sesak, suara ingin meninggi, itu tanda tubuh berkata, tolong berhenti sebentar. Latih kebiasaan ini.
Tidak langsung bereaksi? Kamu boleh berkata, aku butuh waktu sebentar. Jeda 30 detik lebih baik daripada penyesalan berjam-jam. Semakin sering kamu berlatih jeda, semakin kuat kendali emosimu. Membersihkan sampah emosi. Banyak ibu mengira kalau tidak marah berarti emosinya aman. Padahal bisa jadi emosinya menumpuk. Emosi butuh dikeluarkan secara rutin, bukan menunggu meledak. Ini beberapa cara buang sampah emosi harian. Menangis tanpa menyalahkan diri, menulis semua unek-unek, duduk diam tanpa distraksi, berdoa sambil jujur. Self-healing bukan tentang bahagia terus, tapi tentang jujur. Semakin jujur kamu pada emosi, semakin jarang ia meledak. Curhat yang sehat. Banyak ibu takut curhat karena takut dinilai. Padahal, curhat yang sehat adalah bentuk perawatan diri. Curhat bukan mengeluh, tapi melepaskan beban. Aturannya sederhana, pilih orang aman. Tidak harus solusi, cukup didengar. Kalau belum ada, jurnal bisa jadi tempat paling aman. Diam terlalu lama, membuat emosi berubah jadi luka. Melatih napas. Relaksasi pernapasan sering terdengar sepele, padahal ini salah satu cara paling cepat untuk menurunkan intensitas emosi saat kita marah atau cemas. Tubuh masuk ke mode siaga, napas jadi pendek, otot menegang, pikiran sulit diajak berpikir jernih. Di kondisi ini, menasihati diri sendiri sering tidak mempan. Yang perlu ditenangkan pertama, bukan pikiran, tapi tubuh. Pernapasan yang lebih dalam dan teratur memberi sinyal ke otak bahwa kita sedang tidak dalam bahaya. Itulah sebabnya, ketika napas mulai pelan, emosi perlahan ikut turun. Relaksasi pernapasan tidak harus dilakukan lama dan tidak harus dengan teknik rumit. Cukup dengan menyadari napas, memperlambat ritmenya, dan memberi ruang jeda pada tubuh. Latihan sederhana ini bisa dilakukan sebelum merespon anak, saat emosi mulai naik, atau ketika merasa sangat lelah secara mental. Jika dilakukan secara konsisten, pernapasan membantu kita lebih cepat kembali tenang, tanpa harus menekan emosi. Menulis jurnal emosi dan syukur. Menulis jurnal bukan soal rajin, tapi soal jujur. Kamu boleh menulis, aku capek hari ini, aku kesal, tapi aku bersyukur, masih bisa belajar. Jurnal adalah ruang di mana kamu tidak perlu kuat. Validasi diri yang konsisten akan mengurangi ledakan emosi. Hidup berkesadaran mindfulness dalam menjalani peran sebagai ibu. Mindfulness bukan meditasi rumit. Mindfulness adalah hadir utuh di momen ini. Saat bersama anak, hadir. Saat lelah, sadari tanpa menghakimi. Semakin sadar kamu di momen kecil, semakin jarang emosi menguasai. Aku ingin kamu ingat ini. Ibu yang baik bukan ibu yang tidak pernah marah, tapi ibu yang mau belajar. Kamu tidak gagal, kamu sedang bertumbuh. Kalau kamu ingin, ceritakan di kolom komentar apa yang selama ini kamu pendam. Di sini, kamu tidak sendirian.